sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita bisa mentekankan hidayah itu. Sekalipun hari hujan, pada tadi mau cari apa-apa, bagi payung, bagi daun itu nampak nama tadi. Alhamdulillah. Kenapa? Karena lah tak kabeh hati untuk masjid. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu, kita cari-cari dah kira Ramadan ko hari hujan, cari dah kira Ramadan. Kalau lagi 10 malam terakhir ko, ikut godaan bagi orang. Karena Rasulullah membuatkan dekat pinggangnya dan akan turun malam Lailatul Qadar. Lebih baik pada 1000 bulan. Barang 1000 bulan tu 80 tahun. Itulah kelebihan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu, amalnya lebih panjang daripada umurnya. Oleh itu pahala lipat ganda kepada Allah. Maka beriktikaf di masjid. Bagi yang mampu dapat 2 kali malam Lailatul Qadar, doa dikabulkan oleh Allah. Hidup kita diberikan kemudahan, akhirat kita diberikan kesenangan oleh Allah. Masa 60 tahun dapat dapat kebaikan. Bapak Ibu kaum muslimin rahmatan Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dengan ayat Al-Anfal ayat yang kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang beriman itu kata Allah, apabila mendengarkan ayat Allah, maka gemetar hatinya mendengarkan ayat Allah. Dan apabila dibacakan ayat Allah kepadanya, kepada mereka, maka bertambah kuat imannya. Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Nah, Bapak Ibu, ikutlah orang-orang yang terikat hatinya ketika mendengarkan ayat Allah itu gemetar hatinya itu. Ikutlah cinta-cinta yang diridhoi oleh Allah. Apa saja cinta yang diridhoi oleh Allah, tentunya itu kamu cinta kepada Allah. Itu datang ke masa jika, walaupun hari hujan, walaupun banyak tantangan, banyak rintangan, bahkan rumah jauh-jauh di situ. Karena kita cinta, karena bergetar hati kita mendengarkan muazzin untuk memandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah besar, Allah besar. Tak ada negara dari Allah. Kalau siang hari itu awak berkeraju di sawah, gadang lupa sawah. Lebih gadang Allah ketika terdengar Allah batu ketek lupa sawah, tinggal sawah, solat berjemaah. Ketika tinggi jabatan awak, kadang Allahu Akbar, Allah Maha besar, maka lebih tinggi jabatan Allah. Ketika kita sedang berdagang berjualan, kadang Allahu Akbar, Allah Maha besar, maka kita tahu bahwa keuntungan panggilan Allah itu lebih besar daripada keuntungan jual beli. Kalau tahu makna Allahu Akbar, karena yang mengenggam hidup ke Allah, yang mengatur rezeki ke Allah. Maka Bapak Ibu di Makkah tu, kalau azan ni biasa je, kadai dah buka, siapa macam potong dalam. Bapak Ibu pada itulah nanti ketika terdengar Allahu Akbar, termasuk menggali tadi. Kalau kerasa kiawak datang, aku dapat pelajaran Bapak Ibu walaupun dalam filem. Ketika dua orang memancing ikan, ketika memancing ikannya, nampak beladanya kawan dan sebelah pergi sembahyang. Ya kan? Mungkin pernah Pak Ibu menjadi foto film. Pergi sembahyang, dia tinggal pancingnya tadi. Dia manggari, dia ke pancingnya, dia ganti pancingnya. Dia angkitnya, dia dapat ikan ketek. Apa tadi lah balik dari sembahyang, balik le, yang apa tu nak mengari-ngari lah, nan pancing dan tukai tadi tu nak mengari lah. Dia nyala balik sembahyang, mungkin tu umpannya abi nak, nyelo kata, kira ada sekantong asoy. Di dalam asoy itu ada ludak, ada lunang, ibarat kira ada api di dalam tu. Orang
berpindah panjang begitu. Masjid tidak akan tertukar. Allah yang mengatur urusan. Ketika ada panggilan Allah, tidak ada kata-kata untuk menolak. Ketika ada perintah Allah, tidak ada kata-kata untuk mengatakan tidak. Nah, Bapak Ibu, pada itulah wujud cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Harus kita pertahankan bahkan sampai di akhir hayat model itu. Nah, Bapak Ibu, ketika seorang pemuda suku kepada seorang gadis, mencari rumahnya saja atau rumahnya sama hati, gemetar hati. Model itu perlu dalam mendengarkan azan, gemetar hati untuk mencari untuk masa dia. Datang ke saya, sana lagi. Aku mendengar muazzin itu. Tapi kalau setan tagana azan berkumandang, kata Rasulullah lari terpentang-penting sampai tidak tagana suara azan itu. Nanti kalau tidak tagana suara azan coba dia. Sudah coba dia akhirnya dia merayu mencari manusia supaya apa? Supaya tidak sholat. Konan kali lagi sholat supaya lalai sholatnya. Hanya cari yuk, fawailun lil musallin, neraka bagi orang yang melalaikan sholat. Apalagi nak sholat. Hanya melalaikan orang, semua orang masbuk, kadang orang tak sampai kan berjemaah. Padahal berjemaah itu 27 derajat tingginya, pahalanya dibandingkan dengan sholat sendirian. Di sholat wajib 2 kali semalam. Nah, ketika nanti iqamah muazzin menggunakan iqamah, setan tadi pun mendengar ayat Allah dia lari terbirik-birik sampai nak mendengarkan azan dulu balik. Lah salah saya orang kamarnya balik le. Mengapa rasanya lain merayu kurang dalam solat ni. Hanya musuhnya tahu. Ketika dalam solat tu baru takana ada wak kalau kunci hilang di rumah baru takana letaknya. Oh, di bawah laci gitu yang macam. Aku itu cara merayu kadang ada ide-ide yang lebih bagus kadang dalam solat dulu munculnya. Begitu lalu lupa rakaat solat lagi. Dah kusuk dalam solat lagi itu rayu. Kalau lupa rakaat solat haruskah kita berhenti? Tidak. Apa kita lakukan? Sujud sawi. Subhanallah la yanamu wa la yasu. Bukan sebelum salat. Hanya berhenti. Kalau setan itu kan terus menggoda. Setan itu musuh yang nyata, itu dah pasti. Nyoka mencari kawan untuk banyak di neraka. Dan itu berlepas diri dari apa yang telah nyerahin kepada manusia. Ini berlepas diri walaupun dia menjadikan pimpinan awak, wali awak. Aku tak ada bertanggung jawab pada engkau, orang engkau mau ikut. Tak bisa dia bertanggung jawab. Aku sendiri pun tak bisa bertanggung jawab untuk diri aku. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi kalau orang yang cinta kepada Allah itu gemetar, yang kuat imannya, pantang. Itu pun setan orangnya makhluknya dan makhluknya. Kalau bagi orang-orang yang kuat imannya, tapi bagi yang lemah imannya itu mudah terjerumus. Yang nampakkan hayalan-hayalan, kesenangan-kesenangan, ketenangan-ketenangan, sehingga manusia terlarut di dalam itu. Sehingga nanti nyola berbuat yang salah di jalan yang sesat. Muncullah dosa. Ketika muncul dosa itu nanti akan mengundang bencana mengundang bencana, mengundang malapetaka dan mengundang juga kerugian terhadap diri individu yang orang tersebut. Itu dan disukai. Bapak Ibu, maka dari itu sepakat kita pertama kita tempatkan cinta kepada Allah. Hidup dan mati kita sandarkan kepada Allah. Kita ramaikan masjid bukti cinta kepada Allah. Cinta tidak akan bisa bertahan kalau tidak ada pengorbanan. Cinta itu harus ada pengorbanan. Pengorbanan tenaga, pengorbanan waktu. Bahkan tahajud pengorbanan nikmatnya dalam tidur. Rasulullah lampunya itu setiap malam tak barang terletak di tapik lalu. Karena sering tahajud. Karena kecintaan kepada Allah. Walaupun Rasulullah orang yang telah dijamin masuk surga, tetap beristighfar, tetap taat kepada Allah, tetap minta ampun kepada Allah. Apalagi awak.
Maka itu akan dapatkan cinta yang pertama itu kepada Allah Subhanahu